Saudara, nama saya Erwin Wijaya, saya gembala gereja di Batam. Lalu saya juga terlibat di dalam sebagai salah satu ketua dari Southeast Asia Prayer Consultation yang meliputi 11 negara di ASEAN dan kami ada di Batam. Nah, saya tahu ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, saya mau tunjukkan, boleh disampaikan PowerPoint-nya? Boleh diperlihatkan? Boleh PowerPoint-nya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kedua kali saya datang ke Papua. Yang pertama kali saya datang waktu itu dengan Pak Irwan, saya adiknya Pak Irwan Wijaya. Saudara, dan saya tahu persis, saudara, kalau Batam itu betul-betul ada koneksinya dengan Papua. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan sedang siapkan. Dan kami di Batam itu berdoa buat Papua, saudara. Dan saya juga nggak menyangka kalau hari ini saya bisa berdiri di mimbar ini dan menyampaikan sesuatu untuk mengkonfirmasikan sesuatu yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Nah, saudara, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20b itu, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat ini muncul pada waktu itu Raja Yosafat itu sedang dikepung oleh 3 bangsa. Dari Amon Miunim, saudara, bangsa yang pada waktu itu lebih besar dari mereka dan begitu kejamnya, dan mereka dalam keadaan yang pasti kalah punya. Dalam keadaan yang gentar dan takut, raja ini mencari Tuhan. Alkitab katakan dia mencari Tuhan, dia berdoa, dan Tuhan bilang kamu jangan takut. Nah, saudara, lalu kemudian Tuhan bangkitkan seorang Lewi untuk berbicara suara kenabiannya kepada raja ini bahwa apa yang harus kamu lakukan. Jadi saudara, mereka diberikan strategi oleh Tuhan. Lalu inilah Yosua berkata pada waktu mereka mau berperang, yang dibangun terlebih dahulu itu adalah pasukan doanya. Enggak ada, saudara, yang namanya orang mau berperang harusnya pasukan tentaranya yang dibangun. Tetapi justru dalam perang di lembah Yosafat ini yang dibangun adalah pasukan doanya. Pujian dan penyembahan orang Lewi yang berada di garis depan, baru setelah itu pasukannya. Dan Tuhan katakan kamu akan berdiri dan lihat saja Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Amin. Saya percaya itulah sebabnya rumah doa Papua segala bangsa ini harus didirikan terlebih dahulu sebelum Tuhan melakukan banyak perkara besar di Papua ini. Saudara, amin. Nah, saudara, dikatakan kamu harus percaya kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kita percaya kepada Tuhan itu membuat kita teguh, tapi kita nggak tahu strateginya apa, bagaimana jalannya. Tetapi suara kenabian itu seperti tadi itu Rick Riding kasih tahu, ini loh tugasnya Papua House of Prayer. Kalian punya hati yang luar biasa supaya kalau kalian berdoa untuk Israel ini yang akan terjadi. Nah, itu strateginya, saudara. Kenapa rumah doa ini berdiri? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan tadi sudah disampaikan oleh Pastor Rick Riding, saya cuma cepat saja, saudara, di mana dalam penglihatannya yang dia lihat 21 Februari 2012 tentang binatang kuda, onta dan gajah, yang tadi gajah itu melambangkan Indonesia. Dan saudara lihat 3 bangsa yang dilihat itu sekarang ini sedang terjadi di dunia ini. Nah, bangsa pertama yang dia lihat itu, saudara lihat bangsa-bangsa itu seperti puzzle. Saudara, setiap kota itu penting, setiap bangsa itu penting, saudara. Suatu hari waktu satu keluarga punya anak-anak, mereka bermain puzzle ini, kepingan ini, saudara. Lalu yang paling kecil itu dapat seperti kayak gambar hitam saja. Dia begitu kayaknya sedih banget. Waduh, kok kayaknya aku hitam. Kakaknya pikir, wah lebih pintar, cari yang bagus dulu. Lalu saudara yang kecil merasa, aduh kok kayaknya aku salah ambil nih hitam. Tapi tahukah saudara, waktu puzzle itu mau disusun, pasti yang lebih besar dulu dimunculkan dulu, yang penting dulu. Tetapi bukan berarti yang lain gak penting. Dan ternyata waktu puzzle itu dibentuk, saudara, ternyata itu puzzle bentuk Yesus. Dan yang hitam itu adalah matanya Yesus. Saudara bayangkan kalau tadi yang tidak penting itu pergi, maka puzzle itu nggak lengkap. Nah, saya percaya setiap negara, setiap kota, setiap suku itu punya peranannya masing-masing dalam kegerakan Tuhan yang besar ini. Amin. Setiap orang itu penting di mata Tuhan, tidak ada yang tidak penting. Amin. Nah, begitu juga dengan bangsa-bangsa seperti puzzle ini, saudara, Rick Riding itu lihat ada 3 negara yang Tuhan pakai 3 bangsa. Bangsa yang pertama adalah Korea. Dan Korea ini terjadi lawatan Tuhan waktu ada mulai doa, kegerakan doa tahun 1984. Dulu tahun 1960 Korea itu termasuk negara miskin dan kekristenannya di bawah 1 juta.
Tetapi kemudian saudara, setelah terjadi lawatan Tuhan dalam kegerakan doa yang besar, terjadi perubahan yang begitu besar. Bahkan saudara lihat tahun 2013 Korea itu punya presiden ke-10 itu penatua dari gereja Presbyterian, saudara. Dan dia mengikuti doa ini, breakfast prayer. Nah, Korea dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Semua merek Korea, bahkan sampai tingkat yang paling tinggi, Sekjen PBB Ban Ki-moon dulu dari Korea. Lalu saudara lihat kemarin sudah disinggung Gangnam Style dan sebagainya, itu dari Korea. Coba saudara bayangkan kalau pengaruh Korea itu, doa itu bisa seperti itu, luar biasa. Sekarang justru yang dunianya yang banyak karena mereka tidak mempersiapkan generasinya, saudara. Saudara, ini Korea yang sudah dipakai Tuhan, saudara. Yang negara kedua, saudara lihat ini Korea, gereja-gereja besar di dunia itu ada di Korea. Nah, yang negara kedua itu adalah China, yang sekarang lagi masa-masanya China ini. Onta itu saudara, sampai saudara dikatakan saudara semua tuh made in China. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, the rest is made in China saudara. Cuman Adam dan Hawa aja Tuhan ciptakan, sisanya made in China semua saudara. Saking mendunianya China, dan hari-hari ini semua tentang China. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, nah ini kekristenan di China juga dikatakan 2025 China akan punya yang the world largest Christian. Kekristenan di China akan paling besar di dunia, saudara. Dan Tuhan sedang bergerak di China. Nah, tetapi kemudian negara ketiga yang sedang Tuhan siapkan adalah Indonesia. Haleluya, ini waktunya Indonesia. Nah, kalau lihat dari peta ini, saudara, ini adalah setiap suku. Setiap suku yang memang betul-betul berbeda di seluruh Indonesia. Antara Aceh dengan Sumatera Utara, beda sukunya. Ini seperti United Nations, saudara. Antara Bugis, saudara, dengan orang Manado beda. Jawa sama orang Sunda juga beda. Begitu juga orang Papua dengan Ambon. Beda, saudara. Kita ini negara yang sangat luar biasa, United Nations yang dijadikan Indonesia, saudara. Pasti Tuhan punya tujuan. Amin. Tuhan punya tujuan atas Indonesia dan Tuhan sedang siapkan. Kapan dimulainya? Saya percaya sekali inilah jawaban doa daripada jaringan doa nasional yang sudah bertahun-tahun berdoa untuk Indonesia, saudara. Dan hasilnya Tuhan membuat satu kegiatan besar WPA 2012-17 Mei dengan tema A New Wave. Hasil daripada doa gelombang baru ini, saudara lihat terjadi sesuatu yang luar biasa. Muncullah Jakarta baru yang gak pernah disangka Pak Jokowi, Ahok waktu itu. Dari Jakarta baru 2014 kemudian muncullah Indonesia baru. Dan Tuhan memakai Pak Jokowi ini sebagai presiden yang ke-7. Angka 7 itu angka yang luar biasa, saudara. Ada maksud Tuhan. Waktu Pak Presiden Jokowi menjadi presiden ke-70. Yang artinya kelepasan buat Indonesia. Indonesia mulai masuk dalam rancangan Tuhan yang tadi itu, saudara. Gajah mulai bergerak. Nah, saudara, yang menarik lagi, saudara, saya memperhatikan pada waktu itu calon yang begitu kuat, saudara. Dan waktu Pak Jokowi pertama kali kampanye, saudara, dia datang ke Papua. Dan saya baca bagaimana dia bilang begini, Papua, kamu kalau hitungan suara kamu kecil, kamu kalah. Tapi saya datang ke sini, saya mau kasih tahu kamu bahwa Papua, kamu sangat penting bagi Indonesia. Amin. Dan hari ini saya pun mau kasih tahu saudara, Papua engkau teramat penting bagi Indonesia. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu Pak Jokowi waktu itu cerita yang menjamah hati saya. Dia bilang begini, nama istri saya, ini kan waktu bajunya kotak-kotak, saudara. Nama istri saya Iriana, dari kata Irian Jaya. Waktu kakeknya ternyata guru di Papua, dan waktu pulang Ibu Iriana lagi dalam kandungan. Dan dia sebutkan nama istrinya Iriana, supaya itu seperti kayak ada koneksi dengan Papua. Dan saya melihat bagaimana Tuhan pakai Pak Jokowi ini betul-betul menjadi berkat atas Papua. Dia bangun jalan, saudara, dulu dan sekarang. Ini airportnya. Lalu kemudian saudara lihat Freeport ini the golden largest in the world, saudara. Ini yang tadi kita doakan, saudara. Nah, ini sudah jadi saham Indonesia, tapi kita terus doakan supaya betul-betul berguna, betul-betul membangun Papua ini. Amin. Nah, lalu kemudian lihat Papua punya stadion. Kita itu iri, saudara. Lihat Papua jadi tuan rumah PON, saudara. Tuhan itu sungguh luar biasa. Lalu kemudian bukan cuman secara itu, hari ini kita ada di konferensi ini. Dan saya percaya begini, apa ada hubungannya antara rohani dengan physical, spiritual, saudara.
Selalu ada hubungannya. Nah sekarang kalau gedung-gedung sudah dibagusin, dipersiapkan untuk konferensi-konferensi nanti, untuk KKR besar. Ternyata Tuhan juga bangun rumah doa segala bangsa ini, amin. Untuk tujuan Tuhan, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Nah kita sudah tahu kenapa Papua, karena firman Tuhan katakan sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan meloncarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi memang bagian timur ini datangnya Tuhan. Nah saudara sudah tahu juga kita ada di Golden Gate, lalu ini yang didapatkan sebelum kita ketemukan ujung bumi, kita harus tahu dulu pusat bumi. Dan pusat bumi kita tahu itu adalah Yerusalem. Lalu kemudian kita ada di Golden Gate, saudara, dan buku ini kemarin Pak Irwan tadi sudah tunjukkan, Papua itu ujung bumi. Lalu saudara lihat ini yang menunjukkan bahwa ujung bumi itu punya kategori. Kategorinya apa? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Berarti ujung bumi itu kategorinya negara yang kepulauan. Lalu baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya dan didiami Kedar, satu bangsa yang didiami Kedar, saudara. Indonesia populasi nomor 1, Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Inilah saudara, Pak kemarin saya dengar Pak Livius bangun 62, saudara, rumah-rumah doa di setiap gunung-gunung yang ada di Papua. Luar biasa, ini dia saudara, dari ujung bumi. Nah pertanyaannya adalah kenapa Batam? Saudara, apa hubungannya kemarin penyerahan kunci? Ini dia, Batam tahun 1892 itu hanya seperti pulau yang mereka bilang seperti kalajengking. Tetapi anehnya tahun 1992 dikatakan dari Presiden Habibie membangun Batam itu menjadi ekonomi khusus. Saudara, pulau-pulau yang disambung itu semua pulau-pulau yang untuk bangun jembatan itu sangat mahal. Apa tujuannya? Pasti Tuhan punya sesuatu sehingga menyambung Batam itu persis seperti kunci. Jadi suatu ketika pendeta di Batam, dia berdoa, dalam doanya dia lihat ada sambungan jembatan-jembatan itu dan kelihatan Batam seperti kunci. Dan waktu saya mendengarkan hal ini, saya pegang betul, wah Batam ini kota kunci. Saya bukan orang Batam saudara, saya orang Jambi, Sumatera. Nah saudara, waktu 2024 ada konferensi Menara Doa Kota di Batam dan konferensi juga My Home Jerusalem, ada 12 negara. Nah Pastor Rick Riding pertama kali datang, lalu di Batam itu ada Menara Doa. Ini terlalu bagus. Waktu itu di Batam cuma menara doanya kecil, tapi di hotel kecil sekali saudara. Tapi di menara doa itu pertama kali Rick Riding itu, Pastor Rick itu kasih kunci saudara. Nah ini dia. Waktu kunci itu dikasih, saya terus terang kaget sekali. Karena kita ngomong Batam kota kunci sekarang dari Yerusalem bawa kunci. Nah waktu dia katakan ini kunci nanti untuk siap seperti hub untuk training supaya gajah-gajah itu datang saudara. Lalu kemudian saudara, kunci ini dikasih kepada Pak Condro, pemilik Menara Doa, dari Pak Condro dikasihkan ke Tubuh Kristus di Batam. Sebelahnya itu hotel saudara. Nah ini kuncinya. Jadi dari situ, nah besoknya waktu dari Batam presentasi, seorang pendeta bilang gini, tentang cerita tentang api yang terjadi di Batam. Setelah itu Pak Max Ebe dari Papua, dia bilang betul, Batam itu kunci dan kami pintunya di Papua. Itulah pertama kali saya kaget, kunci itu pasti untuk buka pintu saudara. Dan dari situ sama Pak Tony Mulya kita dikumpulkan antara pendoa di seluruh provinsi menyaksikan antara orang dari Papua datang dan orang dari Batam. Kalau saudara lihat gambar ini di depan itu dari Papua, saya heran Papua itu jauh. Mereka banyak sekali datang ke Batam pada waktu itu. Dan disitulah waktu didoakan secara spiritual, saya percaya pasti ada sesuatu bahwa Batam sama Papua ini pasti ada secara spiritual terbuka sesuatu. Dan betul setelah itu saudara, Pak Irwan ini menjadi pemimpin Indonesia Cerdas yang mengirim guru-guru cetak di Batam untuk dikirim ke Papua saudara. Jadi selalu ada manifestasinya, ini Papua, ini pintunya, nah ini jembatan Mikat Batam, ini kota Batam. Nah Batam kunci pertahanan. Saudara lihat, ini peta Indonesia dan Papua itu ada di Indonesia menjadi bagian daripada ASEAN. Saudara lihat, dan tadi Pak Sorik bilang Papua juga menjadi koneksi Pacific Island. Jadi betapa pentingnya ASEAN ini, Asia Tenggara sedang menunggu kegerakan yang terjadi dari Papua ini untuk masuk. Dan kami ini ada di pintu, di kunci. Saudara lihat, nah 2018 kami ada acara Asia Tenggara di Batam. Lalu dari acara ini ada 11 negara datang, hampir 600 delegasi.
Dan Pastor Rick Riding datang lagi dengan kunci yang lebih besar lagi, saudara. Dan dia tanya, kunci ini saya akan kasihkan kepada Pak Iman dan kepada Ibu Veronica dari Manila. Lalu kemudian sehari kemudian Pak Iman bilang, Pak Erwin, Batam ini kayak kunci. Kunci ini harus ditaruh di Batam dan itu dia kunci kedua dan lebih besar. Pertanyaannya, kenapa lebih besar, saudara? Jadi Batam itu punya 2 kunci. Yang kemarin itu replikanya. Nah, kenapa? Karena pintu gerbang Asia Tenggara itu adalah Singapura. Jadi kenapa kita harus terkoneksi? Karena dari Papua ini lewat Indonesia dan sebelum masuk Asia Tenggara, dia pasti harus lewat Batam terlebih dahulu. Amin. Saudara, dan Tuhan sudah siapkan. Nah, saudara, 2022, ini 2020 sesuatu yang terjadi untuk mengkonfirmasinya. Kami itu kedatangan tamu, saya ditelepon dari Jakarta, Pak Erwin, ini Pak Erick Thohir mau datang, tolong doakan di menara doa. Saya itu gemetar, saudara. Ini tidak ada hubungannya, seorang menteri datang yang bukan Kristiani dan datang ke menara doa. Dan di waktu saya lagi persiapan, harusnya Pak Menteri yang ngomongnya banyak. Tapi malam hari dalam keadaan takut doa, Tuhan bilang kamu ceritakan sama Menteri waktu kamu untuk ngomongin soal Batam. Dan saya ceritakan tentang Batam dan Papua, saudara, di hadapan Pak Erick Thohir. Lalu 9 hari kemudian saya ditelepon lagi. Ini Pak Menteri Yasona mau ke Batam, saya mau bawa ke menara doa lagi, saudara, untuk didoakan. Jadi dalam waktu rentang 1 bulan 2 menteri datang di menara doa, saudara. Dan didoakan dari kota kunci ini, saya bilang juga inilah hubungannya Papua, Batam ini kunci dan Papua itu pintunya, saudara. Di hadapan menteri, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, ada World Assembly, barusan WPA, mereka datang dari Jakarta lalu kemarin datang ke Batam cuman untuk melihat kantor mereka. Mereka juga bangun kantor ini di Batam. Dan setelah itu rombongan daripada Pak Aris itu datang, kita bikin konser doa untuk Batam. Jadi sebelumnya saya melihatnya secara profetik seperti ini. Tuhan tuh mantapkan dulu Batam kota kunci bagi kota Batam, bagi pendeta-pendeta di Batam bahwa memang Batam ini kota kunci. Setelah dari Batam konser ini 31 Mei, setelah itu langsung ke Papua, saudara. Dan hebatnya terakhir, saudara, sebelum saya berangkat pagi-pagi, saudara, saya tuh disuruh Tuhan. Ini waktu itu Pak Vesti, Pak Max datang, kunci yang itu tuh, saudara lihat tulisannya ada Batam itu. Saya 5.30 pagi-pagi sebelum ke airport mampir, lalu saya suruh staf saya tolong ambilin kunci ini yang saya ambil. Dan saya nggak tahu kapan waktunya, saya bawa, saya ke Jogja dulu, 29 Juni. Dan ternyata kemarin waktu Pak Rick Riding doa, dibilang membuka pintu dan saya ingat tadinya tasnya saya akan tinggal. Tapi Tuhan itu baik, amin. Jadi secara resmi kunci itu Pak dikasihkan ke Bapak. Karena memang Tuhan sudah siapkan. Kemarin, haleluya, Pak Irwan cerita sama saya, pantesan saya bingung kok kuncinya nggak ada, pikir ada yang maling, saudara. Ternyata pagi-pagi saya sudah bawa 5.30 pagi sebelum ke airport, Tuhan suruh bawa kunci ini. Dan kunci ini sudah diserahkan secara resmi. Haleluya. Jadi sekali lagi, saudara lihat 10 tahun waktunya. Dari waktu kami didoakan secara spiritual, sekarang saya datang secara mewakili Batam, kota kunci, dan secara fisikal memberikan kunci itu kepada Pak Livius sebagai orang yang mendirikan Papua House of Prayer for All Nation. Haleluya, saya gembira sekali ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesempatannya, buat kehormatannya Pak Livius. Tuhan Yesus memberkati.